Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan fillah rahimakumullah, alhamdulillah, bersama-sama kita ungkapkan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah atas kenikmatan-kenikmatan yang sampai hari ini masih kita rasakan. Berikutnya kemudian salawat serta salam kita mintakan juga kepada Allah, mudah-mudahan senantiasa Allah limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah rahimakumullah, di dalam Al-Quran, tepatnya di surat Al-Baqarah, setidaknya ada 5 ayat yang mengungkapkan tentang bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukti kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berkenaan dengan menghidupkan yang sudah mati, Pak, di dunia, bukan di akhirat, tapi di dunia. Saya ulangi, di dalam Al-Baqarah setidaknya ada 5 ayat yang mengungkapkan tentang kemahabesaran Allah, yaitu berkenaan dengan bagaimana Allah menghidupkan kembali orang yang sudah mati di dunia. Yang pertama nanti bisa kita lihat di Hanafillah di Quran surat Al-Baqarah ayatnya yang ke-56. Nah, kisah ini nanti berkenaan dengan yang akan kita bacakan, Pak. Yang berikutnya di Al-Baqarah ayat yang ke-73, Allah mengatakan faqul nadribuhu bi ba'diha kadzalika yuhyillahul mauta, ketika kisah tentang Nabi Musa dengan sosok manusia, Pak. Jadi kisah singkatnya lah, tiba-tiba Bani Israel digemparkan dengan ditemukannya seorang mayat. Akhirnya mereka datang ke Nabi Musa minta bantuan. Siapa pembunuh orang ini? Lalu Allah perintahkan Nabi Musa agar Bani Israel menyembelih seekor sapi yang berwarna kuning keemasan, dan sapi ini tidak pernah digunakan untuk membajak sawah. Singkat cerita ketemu, Pak. Kemudian Allah mengatakan faqul nadribuhu bi ba'diha, pukulkan sebagian dari anggota sapi itu ke jasad yang sudah meninggal. Sebagian mengatakan singkatnya sapi disembelih, diambil ekornya, Pak, kemudian dipukulkan kepada orang yang mati tadi, Pak. Lalu Allah menghidupkan kembali dia, Pak. Setelah dia hidup ditanya, siapa yang telah membunuhmu? Kemudian dia mengatakan, yang bunuh saya si fulan. Ini kisah yang kedua, ikhwan fillah.
Kisah yang ketiga adalah di Al-Baqarah ayat 243. Allah mengatakan alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadral maut faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum. Allah mengatakan, apakah kalian tidak memperhatikan tentang kisah sejumlah orang? Ada yang mengatakan 4.000, ada yang mengatakan 8.000, jumlahnya ada yang mengatakan sampai 40.000. Di mana mereka ini keluar Pak dari kampungnya untuk menghindari wabah. Dikatakan dalam beberapa ungkapan termasuk Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, katanya dulu di zaman Bani Israel ada sebuah daerah lalu terkena wabah. Nah, penduduknya kemudian keluar dari kampung tersebut Pak untuk mencari tempat aman. Untuk agar bisa hidup lebih lama, tujuannya begitu Pak. Sampai mereka menemukan sebuah tempat. Tapi ternyata Allah mematikan mereka semua Pak. Sampai dikabarkan, diungkapkan dalam kisah tersebut, bertumpukan mayat dengan mayat itu, ihwanillah. Semuanya dimatikan sama Allah. Namun kemudian setelah beberapa saat dihidupkan kembali. Ihwanillah. Ini kisah yang ketiga. Kisah yang keempat di Al-Baqarah ayat 259. Oh iya maaf, kalau muncul pertanyaan yang ketiga tadi kenapa dihidupkan kembali? Dikatakan dalam kisah beberapa penjelasan para ulama, ada seorang nabi lewat dan melihat hal tersebut, kemudian nabi tersebut berdoa kepada Allah agar dihidupkan kembali kampung itu, dan kemudian hidup mereka, bangkit lagi. Nah, kisah yang keempat adalah Al-Baqarah ayat 259 yang kita kenal dengan kisah Nabi Uzair. Alhamdulillah. Dikabarkan dalam sebuah riwayat, di ayat tersebut dikatakan au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata 'amin tsumma ba'atsah. Dan ingatlah ketika ada satu sosok manusia yang lewat ke sebuah daerah dan daerah tersebut sudah luluh lantah. Dulunya pernah ada orang yang tinggal tapi udah kelihatan nggak ada tanda-tanda kehidupan. Lalu dia berangan-angan, gimana ya Allah bisa menghidupkan kembali kampung yang hancur ini? Lalu Allah mengatakan, fa'amatahullahu mi'ata amin. Allah kemudian wafatkan dia selama 100 tahun. Dan ketika wafat itulah kemudian Allah kembali menghidupkan kampung itu. Habis itu, tsumma ba'atsah, Allah bangunkan dia kembali. Kemudian diutus satu utusan, bertemu dengan orang tersebut, ditanya, kam labitha, ente sudah berapa lama di sini? Dia mengatakan labithu yauman au ba'dha yaum, sepertinya aku baru kemarin deh di sini. Mungkin 1-2 hari gitu. Bal labitha mi'ata amin. Enggak, justru engkau sudah tertidur diwafatkan oleh Allah selama kurang lebih 100 tahun. Nah, sebagian ulama mengatakan wafat di sini bukan tidur tapi betul-betul mati, iman fillah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kisah yang kelima adalah tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dikatakan dalam ayat Al-Baqarah 260, wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan kembali sesuatu yang sudah mati. Qala awalam tu'min, Allah mengatakan ente enggak yakin, ente enggak beriman. Dan kemudian beliau mengatakan, bala walakin liyatma'inna qalbi, aku yakin 100% engkau mampu hal itu, tapi untuk lebih menenangkan hatiku, kata beliau. Lalu Allah mengatakan, ihwan filahimukumullah, fakhud arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika thumma ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma ud'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam annallaha azizun hakim. Singkatnya, Allah memerintah Nabi Ibrahim untuk mengambil seekor burung, lalu memecahnya menjadi beberapa bagian dan menempatkannya di beberapa tempat yang berbeda. Lalu Allah mengatakan, nanti panggil tuh burung itu untuk kembali datang kepadamu. Dan kemudian betul Pak, burung itu pun hidup kembali. Singkat cerita demikianlah. Ini 5 tanda atau 5 ayat yang berbicara tentang salah satu kekuasaan Allah berkenaan dengan menghidupkan kembali orang yang sudah mati atau makhluk yang sudah mati di dunia.
Nah, malam ini Alhamdulillah kita akan bacakan riwayat atau sebagian riwayat berkenaan dengan kisah yang pertama tadi yang kita sampaikan. Alhamdulillah. Dikatakan oleh penulis, rawa al-Hakimu fi mustadrakihi an Aliyin radhiyallahu anhu. Berdasarkan sebuah riwayat dari Imam Al-Hakim dalam kitab hadis beliau Al-Mustadrak, dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, qala, kata Ali bin Abi Thalib, lamma ta'ajjala Musa ila rabbih amidas samiriyu fajama'a ma qadira alaihi minal huliyyi atau minal huluyyi. Ketika Nabi Musa alaihi salam diperintahkan oleh Allah untuk menghadapnya dalam waktu beberapa lama, dan Nabi Musa menitipkan kaumnya kepada Harun yang di dalamnya ada Samiri, salah satu tokoh di Bani Israel. Ternyata Samiri ini melakukan sebuah kemunkaran, Mbak. Di antaranya dia mengumpulkan emas-emas milik Bani Israel yang diambil dari orang-orang Mesir ketika mereka keluar dari Mesir. Kemudian selanjutnya fadarabahu ijlan, setelah dikumpulkan lalu dia bentuk dari emas tersebut seekor patung sapi. Kemudian summa alqa al-qabdata fi jawfihi fa idza huwa ijlun lahu hiwar. Dia campurkan emas tersebut atau patung tersebut dengan segenggam dari bekasnya malaikat Jibril. Jadi ada riwayat mengatakan Samiri ketika bikin patung ditanya sama Nabi Musa, ente buatnya bagaimana? Aku kumpulkan emas-emas milik Bani Israel, nanti kita bacakan riwayat lengkapnya, Pak. Kemudian aku campurkan dengan segenggam telapak Jibril ketika Jibril menenggelamkan Fir'aun, kata dia. Ketika sudah berbentuk, kemudian ternyata ketika ada angin, Pak, si patung itu mengeluarkan suara. Dan ini bikin takjub Bani Israel. Faqala lahumus Samiri, setelah berbentuk, Samiri mengatakan kepada Bani Israel, hadza ilahukum wa ilahu Musa. Wahai Bani Israel, ini adalah Tuhan kalian dan Tuhannya Musa alaihissalam. Kata Samiri, ihwan fillah. Kemudian faqala lahum Harun, Nabi Harun yang menyaksikan hal itu berkata kepada mereka, ya qaumi alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasana. Wahai kaumku, bukankah Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang lebih baik daripada hal ini? Maksudnya dia ingin mengatakan ini keliru, ini salah gitu. Ihwan fillah. Kemudian falamma an raja'a Musa ila Bani Israel wa qad adhallahumus Samiri. Ketika Nabi Musa sudah selesai tugasnya dengan Allah Subhanahu wa taala, dia kemudian pulang ke kaumnya dan kaumnya sudah menjadi tersesat gara-gara sosok Samiri ini. Maka yang awalnya menyembah Allah menjadi menyembah berhala. Kemudian akhadha bi ra'si akhihi faqala lahu Harunu ma qala, faqala Musa lis-Samiri ma khatbuka, qala as-Samiriyu qabadtu qabdatan min atharir rasuli fanabadtuha wa kadzalika sawwalat li nafsi. Melihat kesesatan kaumnya, Nabi Musa langsung mendekat ke Harun, Pak. Nabi Harun lalu memegang bagian rambutnya, Pak, dan menjambaknya sambil mengatakan, kamu kenapa gitu? Kenapa enggak berbuat apa-apa melihat kesesatan seperti ini? Dikatakan faqala lahu maqal. Nabi Harun mengatakan seperti yang dikatakan. Maksudnya Nabi Harun mengatakan seperti yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an, Pak. Nanti kita bacakan ayatnya. Habis itu kemudian Nabi Musa menghadap kepada Samiri dan mengatakan, ma khatbuka, bagaimana bisa seperti ini? Bagaimana kau melakukannya? Kemudian dia mengatakan, qabadtu qabdatan min asarir rasuli fanabadtuha wa kadzalika sawwalat li nafsi. Dia mengatakan, aku kumpulkan emas-emas milik Bani Israel, ku campurkan dengan segenggam bekas Jibril,
Dan beginilah yang terjadi. Rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, fa'amada Musa ilal ijli wa wada'a alaihi al-mabarida fabaradahu biha. Setelah itu Nabi Musa mendekat ke arah patung sapi itu, Pak, dan menyertakan di sampingnya ada semacam parudan gitu, Pak, penghancur lah gitu. Dan Nabi Musa menghancurkan patung itu, menghancurkan patung tersebut. Wa huwa ala syafa nahrin fama syariba ahadun min dzalikal ma'i mimman kana ya'budu dzalikal ijla illa isfarra wajhuhu mithla dhahabi. Kemudian setelah hancur dimasukkan ke sebuah sungai gitu, Pak. Maka setiap Bani Israel yang meminum air itu berubah wajahnya menjadi kuning keemasan. Menunjukkan dia betul-betul telah berbuat syirik gitu, Pak. Kemudian faqalu li Musa, mereka yang merasa telah berbuat dosa mengatakan, ma taubatuna, wahai Musa, bagaimana agar kami bisa bertaubat dari perbuatan yang telah kami lakukan. Lalu qala, Nabi Musa mengatakan, yaqtulu ba'dukum ba'dha, hendaklah sebagian di antara kalian membunuh sebagian yang lainnya. Ihwanafillahikumullah. Kemudian berikutnya, fa'akhadhu as-sakakina faja'ala ar-rajulu yaqtulu abahu wa akhahu wa la yubali man qatala hatta qutila minhum 70,000. Kata Ali bin Abi Thalib, akhirnya sebagian mereka lalu ngambil pedang, Pak, dan membunuh orang-orang di sekitarnya. Dia nggak peduli bapaknya, saudaranya, dibunuh, Pak. Ihwanafillahikumullah. Sampai yang terbunuh saat itu kurang lebih berjumlah 70.000. Ihwanafillahikumullah. Fa'auhallahu ila Musa murhum falyarfa'u aydiyahum faqad ghafartu liman qutila wa tubtu ala man baqiya. Setelah itu kemudian Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa. Perintah kepada Nabi Musa. Kata Allah, murhum falyarfa'u aydiyahum, wahai Musa, perintahkan Bani Israel untuk meletakkan senjata-senjata mereka, untuk mengangkat tangan-tangan mereka. Udah, jangan bunuh-bunuh lagi. Kenapa? Allah mengatakan faqad ghafartu liman qutil, karena aku sudah memberikan ampunan bagi orang yang telah terbunuh atau yang telah dibunuh, wa tubtu ala man baqiya, dan aku akan memberikan ampunan juga bagi orang yang tersisa. Alhamdulillah. Ini kisahnya, Pak. Bisa dipahami kira-kira? Hadisnya berbicara demikian. Jadi ini perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bukan perkataan Nabi langsung. Namun walaupun perkataan Ali bin Abi Thalib seperti yang telah kita sampaikan sebelumnya, pernyataan Ali termasuk pernyataan yang bisa masuk kategori informasi yang benar. Karena tentunya Ali tidak mungkin sembarangan ngomong, Pak, terutama yang berkaitan dengan Al-Quran nih, walhamdulillah. Bisa jadi beliau mendapatkannya dari Rasulullah SAW. Apa yang kita sama-sama tahu, Ali sosok sahabat yang istimewa, termasuk khulafaur rasyidin, sangat dekat dengan Nabi. Malah Nabi pernah mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin, addu 'alaiha bin nawajid. Kata Nabi SAW, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafaur rasyidin yang telah diberikan petunjuk oleh Allah, dan Ali di antaranya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ini kisah yang disebutkan di dalam hadis, Pak. Lengkapnya sih bagaimana? Nah, kalau lengkapnya kita mesti baca sambung-sambung, Pak, atau gabung-gabung dengan ayat Al-Qur'an, ikhwan fillah. Kalau kita mengutip perkataannya Imam sebentar, mana ya? Oh, ini. Baik. Kalau kita mengutip dan menyambungkan beberapa riwayat yang disampaikan oleh para ulama, disebutkan singkatnya begini kurang lebih, walhamdulillah. Kisah ini, walhamdulillah, bermula ketika Nabi Musa alaihissalam dipanggil oleh Allah untuk menghadapnya, untuk berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, menerima wahyu.
Maka sebelum beliau berangkat, beliau memanggil Nabi Harun alaihi salam dan menitipkan Bani Israel kepada Nabi Harun untuk diperhatikan ibadahnya, jangan sampai berbuat syirik gitu, Pak. Kemudian setelah berangkat, ternyata mereka malah melakukan kekufuran. Kalau mengutip perkataan sebagian para ulama, kisah ini terjadi setelah kasus yang kita baca minggu yang lalu, Pak. Jadi setelah selesai selamat dari Mesir, kemudian mereka singgah di sebuah tempat, Pak. Nah, disinilah yang terjadi, Pak. Malah dalam sebuah riwayat dikatakan mereka sebelum menyembah berhala itu, Pak, melakukan sebuah perbuatan yang juga Allah tidak menyukainya, Pak. Jadi ketika mereka pulang dari Mesir, mereka keluar dari Mesir menuju tempat yang mereka tuju, mereka lewat ke sebuah daerah di mana mereka tengah menyembah berhala penghuni daerah tersebut. Saya ulangi, ketika Bani Israel dengan Musa keluar dari Mesir, lewat ke sebuah daerah, di sana ada penduduk yang tengah menyembah patung, Pak. Tiba-tiba Bani Israel menghadap ke Nabi Musa dan mengatakan, ya Musa, ij'al lana alihatan, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, bisa enggak kau buatkan buat kami Tuhan-Tuhan seperti Tuhan yang mereka miliki? Ini udah jelas kan, Nabi Musa ngajak mereka untuk mentauhidkan Allah, menyembah Allah, menghilangkan berhala, malah pas lewat pengen lagi gitu, Pak. Israel tuh. Kemudian singkatnya mereka tiba, Pak. Dan setelah tiba, tadi kita sampaikan, Allah mengatakan, wa idwa adna Musa arba'ina laylatan thumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Dan ingatlah kata Allah ketika kami berjanji kepada Musa untuk memberikan Taurat, dan itu berlangsung selama kurang lebih 40 malam. 40 malam. Tapi kemudian suku Bani Israel, kaum Nabi Musa, malah menjadikan Tuhan dari anak lembu. Ini, nah dikabarkan kemudian ketika Bani Israel ini keluar dari Mesir, Pak, itu mereka sambil bawa emas milik Fir'aun, Pak. Jadi sambil nyuri gitu, sambil bawa barang curian, Pak. Ketika sudah selamat, Allah memerintahkan Nabi Musa agar memerintahkan Bani Israel membuang emas-emas tersebut. Dikatakan dalam riwayat surat Thaha ayat 87, qalu ma akhlafna mau'idaka bimilkina walakinna humilna auzaran min zinatil qaumi faqadafnaha fakadzalika alqasamiri. Nabi Musa memerintahkan mereka membuangnya karena itu enggak halal gitu. Tidak halal. Allah mengatakan, mereka mengatakan kepada Musa, sekali-kali kami tidak melanggar perjanjian denganmu, wahai Musa, melainkan ini semua dengan kemauan kami sendiri. Kami disuruh untuk membawa beban-beban dari perhiasan kaum tersebut. Maksudnya tadi, Pak, emas milik Fir'aun dibawa gitu. Dan kami telah melemparkan kata mereka. Tetapi lempar ini dikumpulkan sama Samiri, walaupun awalnya Samiri pun melemparkannya, Pak, karena mereka sangat takut dengan Musa alaihi salam. Lalu kemudian tadi kita sampaikan, Samiri mengumpulkan kembali emas-emas tersebut ketika Nabi Musa tidak ada, lalu membuat dengannya sebuah patung yang dari mulai kerongkongan sampai ke dubur itu bolong, Pak. Jadi ketika ada angin keluar suara. Ketika ada angin keluar suara. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, فَأَخْرَجَ لَهُمْ إِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِي. Samiri mengatakan, nih Tuhan kalian, dan ini juga Tuhannya Musa, walaupun sebenarnya Musa itu lupa gitu, Pak. Jadi Samiri dulu Nabi Musa lupa akan Tuhannya. Waliyadzubillah sumaliyadzubillah. Begitu cepatnya mereka tergelincir, Pak, dari kebenaran menuju ke sesatan gitu. Cuman 40 hari, malah itu pun kurang, Pak. Karena 40 hari itu sudah kejadian gitu.
Jadi proses sangat-sangat cepat ihwanullah. Gara-gara satu orang Samiri ini ihwanullah. Berikutnya kemudian ihwanullah dikatakan ketika Nabi Musa kembali dari mendapatkan wahyu dan melihat kejadian tersebut, beliau sangat marah. Sangat marah. Sampai dikabarkan saking marahnya pas datang bawa lauh Pak, semacam apa ya, lembaran-lembaran Taurat gitu Pak. Saking marah dilempar tuh lembaran-lembaran tersebut. Dan Allah mengabadikan pelemparan hal tersebut Pak. Allah mengatakan di surat Al-A'raf ayat 150, "Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa." Dan ingatlah ketika Musa kembali kepada kaumnya dalam keadaan marah dan juga campur sedih gitu. Ya Allah. Kemudian qala Musa mengatakan, "Bi'sa ma khalaqtumuni min ba'di." Sungguh sangat buruk perbuatan yang kalian lakukan setelah aku pergi. Setelah aku tiada. Kemudian a'ajiltum amra rabbikum? Apakah kalian ingin mendahului janji Tuhan kalian? Wa alqal alwah. Nah, Nabi Musa sambil melemparkan luh atau lauh, alwah. Diartikan ya tadi semacam lembaran-lembaran Taurat gitu, Pak. Saking marahnya, saking ngambeknya, ihwanafillahimukumullah. Kemudian dikatakan berikutnya, wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilaihi. Nabi Musa mendekat kepada saudaranya Harun, lalu memegang rambutnya sambil menjambaknya. Dan mengatakan, ada apa ini? Kenapa kamu gak berbuat apa-apa gitu? Nah, Nabi Harun mengatakan, ihwanufillah, qala ibna umma innal qauma istad'afuni wa kadu yaqtulunani fala tushmit biyal a'da wa la taj'alni ma'al qaumidh dhalimin. Nabi Harun mengatakan, wahai anak pamanku, wahai anak ibuku, kata beliau, janganlah engkau menjambak rambutku. Sungguh yang terjadi saat ini bukan aku tidak berbuat apa-apa, tapi karena mereka menganggap aku lemah. Malah mereka hampir saja membunuhku, kata Nabi Harun. Dia dilawan kalau Harun mah gitu, tapi Nabi Musa mah nggak dilawan karena mereka takut. Malah beliau mengatakan, fala taj'alni fala tushmit biyal a'da, maka lepaskan tanganmu, jangan kau makin hinakan aku di hadapan musuh-musuh Allah. Kata Nabi Harun, wala taj'alni ma'al qaumidh dhalimin, dan jangan kau samakan aku dengan orang-orang yang zalim. Ini perkataan Nabi Harun, Pak, yang di hadis tidak disebutkan. Tadi kata Ali kan begitu. Harun mengatakan seperti perkataannya. Nah, ini perkataannya. Wahai Musa, sesungguhnya kaum ini telah menganggapku lemah, malah mereka hampir membunuhku. Oleh karena itu, jangan kau jadikan musuh-musuh bangga dengan melihat seperti ini, kejadian kita bertengkar gitu, Pak Sea gitu, Pak. Jangan, lepaskan tanganmu. Dan jangan kau samakan aku dengan orang-orang yang zalim. Berikutnya setelah itu kemudian Nabi Musa mendekat ke Samiri, Pak. Dan betul Allah abadikan juga dalam Al-Quran. Di surat Toha ayat ke-96, Nabi Musa mengatakan, ada apa hal ini? Kenapa kau berbuat begini? Dia mengatakan, qala basurtu bima lam yubsiru bihi faqabadtu qabdatan min atharir rasuli fanabadtuha wa kadzalika sawwalat li nafsi. Dia mengatakan, aku mengetahui sesuatu yang tidak diketahui sama Bani Israel. Akhirnya aku ambil segenggam dari jejak putusan Allah, lalu aku melemparkannya, dan demikianlah nafsu membujukku. Mungkin bahasa kita gini mungkin, Pak, saya dapat ilham yang enggak didapat sama Bani Israel. Lalu aku bikin patung, aku campur begini, lalu aku mengatakan begini. Begitulah nafsuku menguasaiku, Pak. Kan banyak orang yang menganggap bahwa kebenaran gara-gara merasa dapat ilham gitu, Pak. Dapat mimpi gitu, dapat hal yang harus begini, padahal dia bukan siapa-siapa. Kemudian berikutnya, setelah Nabi Musa mengetahui hal tersebut, beliau pun kemudian membakar, menghanguskan
berhala yang disembah oleh Bani Israel. Ya rahimakumullah. Dikatakan berikutnya, setelah itu mereka saling minta untuk bertaubat. Lalu Nabi Musa mengatakan atas perintah Allah untuk saling membunuh, Pak, dan terbunuh 70.000, Pak. Sehingga tersisa kemudian sebagian tuh. Nah, setelah itu kemudian dikatakan fillah, setelah Allah mengampuni yang dibunuh dan yang masih sisa, kemudian Nabi Musa alaihi salam dipanggil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu Nabi Musa mengatakan kepada Bani Israel, aku akan pilih di kalian 70 orang untuk membersamaiku, kata beliau. Yang terbaik tentu yang dipilih, Pak. Allah mengatakan dalam Al-A'raf ayat 155, "Wakhtara Musa qaumahu sab'ina rajulan limiqatina." Dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohonkan taubat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan. Singkat cerita, berangkatlah Nabi Musa dengan 70 orang ini. Kemudian setelah sampai di sebuah tempat, Nabi Musa minta izin kepada mereka untuk meninggalkan mereka sejenak untuk berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang 70 ini nanya, Pak, sekaligus minta mungkin, boleh enggak kami ikut dengar perkataan Allah? Itu perkataannya, boleh enggak kami ikut dengar perkataan Allah kepadamu? Lalu Nabi Musa mengizinkannya. Lalu terjadilah dialog antara Allah dengan Nabi Musa alaihissalam, dan 70 orang ini dikatakan mendengar perkataan Allah Subhanahu wa taala. Mendengar. Tapi kemudian mereka mengatakan, ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Ketika mereka mendengar, Musa, ini suara siapa? Ini suara Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Mereka tiba-tiba mengatakan, demi Allah, kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami betul-betul melihat dengan jelas. Ngeyel lagi, Pak. Kami nggak akan meyakini ini Allah sampai melihat dengan jelas, kata mereka. Fa'akhadhathumus sha'iqah. Akhirnya mereka disambar petir, halilintar gitu. Sehingga yang 70 orang ini meninggal semuanya, dan Nabi Musa melihatnya, Nabi Musa melihatnya. Kemudian setelah meninggal semuanya, Nabi Musa meminta kepada Allah, berdoa sambil mengeluh. Dia mengatakan, ya Allah, kalau aku pulang sekarang dalam keadaan sendiri, tidak ada satupun dari bangsaku yang kembali bersamaku, apa nanti yang akan dikatakan umatku kepadaku? Saya khawatir mereka akan menjelek-jelekkan aku, akan mengatakan engkau adalah orang yang tidak, engkau adalah zat yang tidak memaafkan. Kan ini untuk memaafkan mereka. Maka aku minta kepadamu, ya Allah, tolong hidupkan mereka kembali, kata Nabi Musa, Pak. Kemudian dikatakan di dalam Al-Baqarah ayat 56, "Tsumma ba'atnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun." Akhirnya kami hidupkan kalian kembali, wahai Bani Israel, yang 70 orang ini, Pak, setelah kalian kami matikan gitu, la'allakum tashkurun, agar kalian makin pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita gabungkan beberapa ayat dalam Al-Qur'an menjadi satu riwayat seperti itu, kurang lebih. Jadi ada di surat Toha, surat Al-Baqarah, dan surat Al-A'raf. Penggalan-penggalan kisahnya, Pak. Ini kisahnya, ikhwan fillah rahimakumullah. Lantas kemudian, ikhwan fillah, apa faidah yang bisa kita ambil dari kisah ini, ikhwan fillah? Yang pertama, yang menurut saya sangat penting adalah berkenaan dengan pentingnya menghancurkan sumber-sumber kesyirikan, Mbak. Sebagaimana yang Musa lakukan dengan membakarnya. Malah hal ini pun, ikhwan fillah, dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan menghancurkan patung-patung disembah oleh bangsanya dengan apak. Ketika mereka tengah melakukan sebuah upacara di satu hari tertentu. Malah dikabarkan Nabi Muhammad pun demikian, ikhwanillah. Ketika ada Futuh Mekah, Pak. Futuh Mekah itu kan setelahnya nanti bakal ada berhala-berhala yang ditumbangkan, dihancurkan, sampai dikatakan 360 patung sekitar Mekah, di sekitaran Ka'bah
dihancurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat Ikhwanullah dikabarkan satu ungkapan dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi pernah memanggilku lalu berkata kepadaku, ala turihuni min dzil khulasah? Wahai Jarir, tidakkah engkau mau membahagiakan aku dengan menghancurkan Dzul Khulasah? Dzul Khulasah ini sebuah berhala di Yaman, Pak. Nabi mengatakan, bisa nggak kau bikin aku bahagia dengan hancurin patung ini, gitulah bahasanya gitu. Kemudian wa kana baitan fi khatama yusamma al-ka'bata al-yamaniyah. Dzul Khulasah adalah sebuah bentuknya kayak bangunan rumah gitu, Pak. Mirip Ka'bah. Tapi disebut dengan Ka'bah al-yamaniyah, Ka'bahnya orang-orang Yaman gitu, Pak. Jadi bikin tandingan untuk Ka'bah di Mekah, ihwanillah. Kemudian fantalaqtu fi khamsina wa mi'ati farisin min ahmasa. Akhirnya aku pun berangkat ke tempat tersebut, Pak, bersama dengan 150 pasukan berkuda. 150 pasukan berkuda. Ihwanillah. Wa kanu ashaba khailin, dan mereka semua ahli dalam berkuda. Wa kuntu la athbutu alal khayli, walaupun aku, kata beliau, jujur enggak terlalu terampil dalam berkuda. Aku tidak terlalu terampil dalam berkuda, tapi yang 150 ini sangat terampil. Kemudian kata beliau, fadaraba fi sadri hatta raaitu athara asabihi fi sadri wa qala Allahumma tsabbithu waj'alhu hadiyan mahdiyan. Ketika aku akan berangkat, Nabi mendekat kepadaku dan memukulkan tangannya ke dadaku sampai aku bisa merasakan pukulan tersebut. Dan Nabi mengatakan, Allahumma tabbithu waj'alhu hadiyan mahdiya. Ya Allah, aku minta kepadamu, tabbithu, tetapkan dia di atas kudanya. Maksudnya mampukan dia pakai kuda gitu. Kan dia mengatakan, saya nggak bisa naik kuda. Waj'alhu hadiyan mahdiya, dan jadikan Jarir orang yang dapat petunjuk dan mampu memberikan petunjuk kepada orang lain. Kemudian fantalaqa ilaiha fakasaraha wa harraqaha. Jarir pun berangkat kemudian, Pak, ke tempat tersebut, menghancurkannya dan membakarnya. Dikatakan selanjutnya, summa ba'atha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Habis itu Jarir ngutus utusan ke Nabi, ngasih kabar gitu. Berikutnya kemudian faqala Rasulu Jaririn walladzi ba'athaka bil haqqi ma ji'tuka hatta taraktuha ka'annaha jamalun ajrabu. Qala fabaraka fi khayli ahmasa warijaliha khamsa marrat. Aku kabarkan ke Nabi terkait masalah ini, kalau Dzul Khulasah sudah dibakar, dihancurkan. Kemudian Nabi mengatakan, Pak, dan berdoa kepada Allah dengan mengatakan, baraka fi khayli ahmasa warijaliha khamsa marrat. Semoga Allah memberikan keberkahan pada kuda-kuda yang digunakan sama suku Ahmas yang 150 tadi, Pak, dan juga kepada penunggang-penunggangnya. Dan Nabi mengulangnya sampai 5 kali. Ya Allah berikan keberkahan kepada kuda dan penunggangnya, berikan keberkahan kepada penunggang dan kudanya gitu. Sampai 5 kali, alhamdulillah. Ini riwayat disampaikan oleh Imam Al-Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam 2 kitab sahih keduanya. Azan dulu. Baik, barakallahu fikum. Silakan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, ikhwa fillah rahimakumullah. Tadi kita bacakan hadis dari Imam Bukhari dan Muslim tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta seorang sahabat bersama dengan satu pasukan untuk menghancurkan berhala di Yaman, Mbak.
Imam An-Nawawi dalam kitab Fathul Bari mengatakan, mengomentari hadis ini berdasarkan hadis di atas, kata beliau, maka disyariatkan bagi pemimpin khususnya yang punya kekuasaan untuk menghancurkan berbagai macam sarana yang bisa merusak masyarakat, yang bisa merusak masyarakat, terutama imannya, iman fillah. Walaupun hari ini yang ada malah Allahul musta'an. Ikhwan fillah. Ya memang ini untuk pemerintah ya, bukan individu, maaf Pak. Bukan individu, tetapi yang punya power gitu Pak. Yang punya power, karena ketika Nabi di Mekah tahu orang nyembah berhala, Nabi nggak melakukan itu Pak. Nggak pernah menghancurkan Hubal, Lata, Amanat gitu, enggak. Tapi ketika sudah jadi satu pemerintahan, punya kekuatan, punya power, dilakukan sama beliau. Jadi tidak bisa kemudian satu orang atau ormas tertentu gitu berenak berbuat seenaknya. Hal kisah yang seperti ini pula bisa kita lihat dari kisahnya Umar bin Khattab ketika beliau jadi khalifah. Dan kita pernah singgung kisah ini. Dikabarkan bahwasanya dalam sebuah kitab Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ketika Umar bin Khattab menjadikan Amr bin As sebagai gubernur Mesir, beliau kemudian satu waktu Pak, ketika di Mesir itu melihat satu keadaan di mana Sungai Nil itu mengering, tidak ada airnya sama sekali. Sungai Nil mengering Pak. Lalu mereka tiba-tiba datang ke Amr bin As, penduduk Mesirnya Pak, dan minta izin untuk melakukan penumbalan. Mereka mengatakan ini biasa kami lakukan, tiap tahun terjadi begini. Akhirnya kami melakukan sebuah tumbal gitu. Jadi nyari seorang perempuan yang masih perawan, lalu kemudian dilemparkan ke sungai tersebut. Berikutnya kemudian Amr bin As merasa nggak nyaman dengan hal ini. Akhirnya beliau nulis satu surat Pak kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk meminta pendapat saya mesti bagaimana dengan hal ini. Dan jarak Madinah Mesir Pak, zaman dulu kan bukan zaman sekarang jauh, zaman dulu lebih jauh, karena sekarang jauh masih bisa WA-an gitu langsung sampai, dulu mah enggak. Makanya dikabarkan surat Umar balasan itu berbulan-bulan Pak. Tidak 1-2 minggu, tapi lebih daripada itu. Kemudian berikutnya sampai karena orang Mesir sudah nggak tahan lagi, mereka memaksa untuk melakukan tanpa sepersetujuan dari Amr bin As. Tapi kemudian tiba-tiba datanglah kemudian utusan membawa surat dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian Umar mengatakan, sikap yang kau lakukan sudah benar. Maksudnya ketika masyarakat datang, Amr bin As mengatakan nanti dulu gitu lah. Jangan dulu, ini nggak boleh gitu Pak. Maka Umar mengatakan apa yang kau lakukan benar. Maka bersama dengan ini aku kirimkan secari kertas, kata beliau, yang aku harap engkau melemparkannya ke Sungai Nil, Pak. Kata Umar. Nah, jadi intinya ada 2 surat, satu buat Amr bin As, satu buat Sungai Nil gitu. Dan ketika itu diambil, lalu Umar mencoba ingin tahu apa isinya. Pas dibuka, Umar tertulis di dalamnya, dari hamba Allah Amirul Mukminin Umar bin Khattab kepada Sungai Nil, sungainya penduduk Mesir. Amma ba'd, kata beliau. Beliau mengatakan, wahai Sungai Nil, jika kamu mengalir atas kehendakmu sendiri, maka sungguh kami tidak perlu aliran airmu. Kami tidak memerlukan aliran airmu. Tapi kalau kamu mengalir atas perintah Allah, maka kami berdoa kepada Allah agar Allah kembali mengalirkanmu. Itu kalimatnya Pak. Malah dalam riwayat ini dikatakan, Umar mengatakan, kalau kamu menentang perintah Allah, aku siap memerangimu. Dalam riwayat yang lain disebutkan demikian. Akhirnya dilemparkan tuh Pak, surat ke Sungai Nil Pak. Dilemparkan. Masya Allah Pak. Tidak sampai nunggu berminggu-minggu, besok paginya
itu sungai sudah kembali meluap dengan air, Pak. Jadi kalau keyakinannya kuat sama Allah, yang kadang dikhawatirkan tuh nggak ada apa-apa sebenarnya. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Begitu pula dalam beberapa riwayat Umar bin Khattab ketika beliau jadi khalifah itu membuat satu ketentuan untuk membunuh setiap pelaku tukang sihir, Pak. Tukang sihir. Dikatakan dalam sebuah riwayat Imam Abu Dawud, bahwasanya Umar bin Khattab pernah membuat satu peraturan. Apa peraturannya? Mengatakan uqtulu kulla sahirin. Bunuh setiap tukang sihir, Pak. Sampai seorang tabi'in kalau tidak salah, Bajalah bin Abdah mengatakan faqatalna fi yaumin talatata sawahiro. Karena perintah itu kami bunuh dalam satu harinya minimal 3 orang tukang sihir, Pak. Dukun lah bahasa katanya mungkin begitu. Karena sama itu pun bisa merusak tatanan masyarakat, Pak, dari sisi ekonomi, sosial dan sebagainya. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Begitu pula ketika Ali bin Abi Thalib jadi khalifah pun demikian. Beliau pernah, Pak, mengutus salah satu anggotanya gitu, Pak. Namanya Abul Hayyaj Al-Asadi. Dia mengatakan Ali bin Abi Thalib pernah berkata kepadaku. Dia mengatakan ala ab'atsuka ala ma ba'atsani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau enggak, kata Ali, aku tugaskan kepadamu sebuah tugas yang Rasul pernah tugaskan juga kepadaku. Ya Allah. Apa? Ali mengatakan alla tad'a timtalan illa tamastahu wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Aku perintahkan kepadamu seperti yang Rasul perintahkan kepadaku, yaitu janganlah engkau menemukan patung kecuali engkau menghancurkannya, dan janganlah engkau menemukan makam yang ditinggikan kecuali engkau meratakannya. Atau bahasa kasarnya, hancurkan patung-patung, ratakan kuburan, Pak. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya rahimakumullah. Malah kemudian berikutnya pula, Pak, di masanya Imam Asy-Syafi'i, bisa dibaca dalam kitab dikatakan bahwasanya kata Imam Asy-Syafi'i, sungguh kata beliau, aku pernah melihat pemerintahan di zamanku menghancurkan bangunan yang dibangun di atas kubur. Dihancurkan. Dan aku tidak melihat ahli fikih yang ada pada saat itu, kata beliau, yang mencela perbuatan pemerintah itu. Enggak ada. Tidak ada. Kecuali, kata beliau, kalau kuburan itu berada di tanahnya sendiri. Tapi kalau berada di tanah orang lain, diratakan. Karena hal tersebut ketika dibiarkan akan menyusahkan masyarakat. Betul nggak, Pak? Orang nggak mungkin dikuburin lagi, Pak. Nyari lagi tempat yang lain karena sudah ada bangunan. Nyari lagi tempat. Akhirnya kayak di Jakarta atau kayak di kita mungkin berapa harganya? Jutaan kadang untuk satu kuburan saja, Imam An-Nawawi mengatakan, perkataan Imam Asy-Syafi'i, wa ra'aitu al-a'immata bi Makkah ya'muruna bi hadmin ma yubna wa yu'ayyidul hadma qauluhu wala qabran musyrifan illa sawaituhu. Kata Imam An-Nawawi, beliau mengutip kembali perkataan Imam Syafi'i, aku melihat pemerintah di kota Mekah memerintahkan untuk menghancurkan bangunan di atas kubur karena mereka mengamalkan hadis Nabi ketika Nabi memerintahkan Ali dengan mengatakan wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Wahai Ali, tidaklah engkau menemukan kuburan yang ditinggikan kecuali hancurkan, ratakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kisah-kisah ini menunjukkan sekali lagi pentingnya menghilangkan sarana-sarana yang bisa menghancurkan umat dan masyarakat, Pak, terutama keimanan mereka. Sudah masuk waktu sholat, mudah-mudahan bermanfaat. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.